Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas beberapa news regarding crypto ya. Jadi berhubungan dengan crypto, lebih ke altcoin, lalu dengan kasus-kasus stablecoin, lalu juga dengan kasus GBTC gitu. Jadi banyak sekali yang kita bahas, kita bisa lihat lagi dari newsnya ini ya. Jadi banyak sekali, kita coba bahas mulai satu-satu persatu. Kita mulai dari China Central Bank, worried stablecoins pose risk to financial system. Jadi Central Bank China, People Bank of China atau PBOC ya, dia bilang bahwa stablecoin ini bisa menjadi resiko. Kenapa? Contohnya sebenarnya dia contohin Tether gitu ya. Karena kita tahu sebenarnya Tether ini lagi ada kasus sebenarnya, atau mungkin lagi ada scam nih. Orang lagi takut-takutnya. Kenapa sih? Tapi sebelum itu kita bahas dulu apa sih itu stablecoin gitu ya. Stablecoin adalah kripto, salah satu jenis kripto yang dimana satu stablecoin atau misalnya contohnya USDT, Tether gitu ya. Satu USDT atau Tether, satu Tether bakal equal dengan $1 seperti itu. Intinya seperti itu, dan ini adalah beberapa stablecoin, Tether, USDC, USD Coin, USDC ya, Binance USD, BUSD, ada DAI, ada True USD, ada Paxos Standard, pokoknya banyak sekali lah, ada Gemini Dollar, banyak sekali ini kalian bisa lihat, dan price mereka relatif stabil, makanya dibilang stable coin gitu, karena $1 misalnya $1 DAI ya bakal equal $1 seperti itu, makanya price-nya nggak akan terlalu naik banyak atau turun gitu, paling 0,02%, 0,05, 0,04, paling seperti itu doang gitu, karena mainnya cuma di $1. Nah, apa sih permasalahan dengan Tether? Secara singkat, permasalahan dari Tether adalah ini, bahwa bentar ya, bahwa Tether USDT ini unsecured holdings mereka, jadi mereka punya reserve gitu, jadi nggak di back istilahnya, jadi nggak ada backupnya atau reserve-nya ini kurang. Kita bisa lihat what's the real controversy tentang Tether ya. Several investor, jadi beberapa ekonomi dan beberapa investor, mereka bilang bahwa mereka concern dengan adanya Tether issuer doesn't have enough dollar reserve to justify its USDT market supply. Ya mereka sebenarnya mau bikin stablecoin, it's okay, nggak apa-apa, tapi mereka harus benar-benar buktiin bahwa memang satu USDT ini ada backupnya nih. Jadi $1 ini sama dengan satu USDT. Jadi mereka harus ada supply-nya juga dong di dalam fiat money-nya juga seperti itu. Nah makanya kalau dibilang di sini bahwa Tether ini nggak ada enough dollar, jadi ternyata reserve ini kurang atau bagaimana, kita lihat bahwa the firm noted that only a fraction of its holdings under 3% is in cash. Jadi cuma 3% cashnya doang, kebanyakan di dalam di commercial paper sama di short term debt atau utang yang relatif pendek lah, utang pendek. Terus kita lihat juga JP Morgan ya, JP Morgan bank ini dia bilang juga bahwa dengan Tether, dengan kasus seperti ini bakal ada sudden loss of confidence in Tether, takutnya. Jadi orang nih lack of confidence, jadi nggak percaya lagi dengan USDT, makanya bakal ada severe liquidity shock. Jadi kayak bakal ada liquidity shock yang mungkin bakal bisa bikin kripto ini agak turun seperti itu dengan adanya kasus Tether sendiri. Lalu solusinya apa sebenarnya? Solusinya kita jangan berhubungan dengan Tether USDT karena masih banyak alternatif lain, contohnya USDC gitu. Jadi mungkin kalian bisa sekarang convertnya ke USDC aja daripada ke USDT. Oke. Nah, contohnya USDC. Kenapa saya bilang bagus? Karena ini di backup oleh perusahaan yang namanya Circle sendiri ya. Circle, terus kita bisa lihat di sini dia build on standard USDC ini. Regulated by financial institution, jadi udah ada institusi finansialnya sendiri, di backed by fully reserved assets, redeemable on a 1-to-1 basis for US dollar. Jadi satu USDC sama $1 dan benar-benar transparan gitu ya. Kita bisa lihat sendiri, kalian bisa cek sebenarnya kalau nggak percaya. Ini dia bilang ada financial and operational transparency juga seperti itu. Jadi kita bisa cek sendiri untuk USDC. Makanya menurut saya lebih prefer ke USDC. Ini untuk stablecoin masalahnya, mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut di video khusus. Nah, kita bahas sekarang altcoin. Ini yang menarik nih. Karena kemarin kan sempat naik tinggi ya. Nah, pertama kita lihat dari AV ya, AV. Ini AV reach hits 3 weeks high. Jadi dia naiknya tinggi sekali karena kemarin juga banyak yang komen juga nih, wah AV terbang nih. Kenapa? AV terbang karena ada AV Pro. Jadi mereka bikin di apps baru lah atau upgrade-nya juga untuk AV sendiri. AV sendiri adalah DeFi, top DeFi untuk apa? Untuk di bidang lending juga. Loaning sama lending lah seperti itu. Dan kita lihat bahwa AV Pro will go live in Juli. Jadi bulan Juli ini. Kita lihat juga mereka bakal offer 4 liquidity pools, Bitcoin, Ethereum, USDC, sama AV sendiri. Tokennya dia lah, karena kan namanya AV Pro. Jadi ini menarik juga, karena sama tadi kita bilang dia menggunakan stablecoin, tapi
nggak ada USDT Tether juga, jadi pakainya USDC gitu ya. Makanya lebih baik menggunakan USDC. Ini adalah beberapa key highlights untuk AAV. Apa aja sih highlightsnya untuk AAV, mungkin kalian bisa baca sendiri. Kita bahas selanjutnya Cake. Cake juga naik. Pancake swap source after 5.3 million cake burn. Jadi sekitar 5,3 juta cake di burn, dibakar gitu ya. Bakar artinya apa? Dibakar sebenarnya artinya supply-nya hangus. Jadi supply-nya itu menurun. Makanya bisa naik harganya karena supply-nya turun ya. Jadi lebih sedikit ya harganya tambah naik. Hampir sama sebenarnya, kalau mirip mungkin dengan cara saham ya, saham dan dividen. Kalau misalnya perusahaan bagi dividen biasanya mana price-nya drop. Nah, kalau misalnya di burn biasanya saham kripto ini, suatu kripto ini price-nya bakal naik karena kan supply-nya tambah dikit lah, seperti itu. Nah, ini Cake ini reducing the supply of tokens by 5,3 juta. Ya sebenarnya kalau bisa di-compare dari total supply 5,3 million ini relatif kecil sih kalau menurut saya ya. Tapi ya tetap aja ini kan namanya dibakar juga, jadi ya bisa ada increase in price untuk Cake. Lalu kita bahas juga tentang Crypto.com. Nah, ini yang lumayan. Crypto.com extends sponsorship with Drive with UFC partnership. Jadi Crypto.com sekarang sudah partner dengan UFC. UFC ini yang untuk wrestle ya, untuk bergulat lah istilahnya seperti itu. Kita lihat dealnya juga bukan deal kecil. Kita lihat ini the 10-year deal. Jadi 10 tahun nih kontraknya is worth 175 million dollars. Jadi sekitar 175 juta dolar. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 2,5 triliun untuk partnership ini atau sponsorship ini. Kita lihat sebelumnya sebenarnya di let's say di minggu sebelumnya Crypto.com said it was sponsoring Formula One. Jadi Crypto.com ini lagi memang menggebu-gebu dengan sponsorshipnya sih. Kita lihat dari Formula One juga, F1 ya. Lalu dia juga ada di Coppa Italia untuk bola, untuk soccer gitu ya, sepak bola. Lalu dia juga ada untuk hoki juga, National Hockey League. Jadi banyak sekali, hampir semua olahraga mungkin nanti ada, kita bisa lihat Crypto.com gitu ya. Nah, ini Twitternya. Big news, UFC sama Crypto.com announce historic partnership. Jadi nanti akan ada di Octagon-nya kalau nggak salah namanya, untuk ring tinjunya gitu ya. Lalu juga ada ini, mereka punya kit lah istilahnya, mungkin untuk fight kit, untuk tim-timnya, untuk workout, untuk diintroduce sebelum fight, mungkin akan menggunakan jersey yang dituliskan Crypto.com sponsor di tengahnya, seperti itu. Sorry. Nah, kita ngomongin Crypto.com, sebenarnya video ini juga disponsor oleh Crow ya, Crypto.com sendiri. Crypto.com adalah salah satu crypto exchange juga. Kalian bisa download di mana? Di Google Play Store atau nggak di Apple App Store juga. The world fastest growing crypto app gitu ya. Jadi memang untuk crypto exchange sekarang sudah sekitar 10 juta user yang memakai Crypto.com sendiri gitu ya. Ini bagus juga, available untuk Indonesia. Kalian bisa download. Lalu jangan lupa daftar juga pakai referral link saya juga di deskripsi, ada tulis saja Michael Wyan untuk dapat hadiahnya lah istilahnya gitu ya. Buy crypto at true cost, nanti kita bisa lihat dia ada Crypto.com Visa Card juga, lalu ada Crypto Earn, Crypto Pay dan lain-lain. Mungkin videonya kalian bisa nonton sendiri khusus, nanti saya linkin di sini tentang kita membahas tentang Crypto.com exchange sendiri. Nah, itu untuk Crypto.com. Kita bahas sekarang untuk VeChain ya, VET. Mungkin kalian banyak yang ngomong VET ini bagus, dan menurut saya juga VET ini bagus. Nah, kita bisa lihat nih salah satu usefulnya, kegunaannya VET. San Marino adalah salah satu negara di Eropa gitu ya, walaupun kecil, makanya kalian mungkin nggak tahu. Approved blockchain COVID certificate. Jadi dia menggunakan blockchain untuk sertifikat COVID-nya. Nggak tahu untuk sertifikat untuk vaksin atau apa, karena nggak dikasih lebih detailnya lagi. Tapi kita bisa lihat bahwa mereka menggunakan QR codes dan NFT. Nanti QR codes-nya ini can be scan, jadi bisa di-scan lalu di-verify dengan cara apa? Dengan di-link ke dalam non-fungible token-nya di dalam apa? Di dalam VeChain Tor Public Blockchain. Jadi menggunakan blockchain sendiri. Jadi ini menarik sekali karena banyak sekali industri-industri yang mulai menggunakan teknologi blockchain ini lah untuk mempermudah lah seperti itu ya. Nah, ini untuk VeChain sendiri. Kita lihat lagi, next-nya adalah what's up with Decentraland Mana ya. Ini juga salah satu rekomendasi kripto saya di bulan Juli ini. Ini kripto NFT, Virtual World. Kenapa dia bisa naik? Kita lihat ini Mana naik sekitar 23,55% ya. Kenapa bisa naik? Karena memang ada To The Moon. To The Moon bukan kita bilang, wah kripto bakal naik ya. Tapi To The Moon ini karena To The Moon adalah the world first virtual and decentralized music festival. Jadi lucu sekali karena jadi sekarang bisa nonton konser di Virtual World juga, di Virtual World-nya Decentraland ya.
Nah, kita lihat sendiri ini adalah to the moon konsernya tanggal berapa? Tanggal Juli 11 2021. Apakah price-nya bakal terus naik sampai Juli 11 2021? Kita nggak ada yang tahu, tapi mungkin kalian bisa take profit juga kalau kalian yang trading di Decentraland Mana. Ini untuk investasi juga bagus sekali untuk Mana ya. Lanjutnya kita bahas apa? Lanjutnya kita bisa bahas ini Kusama ya, kita bahas Kusama. Jadi kita bahas altcoin aja nih berita-beritanya. Nah, kalau yang ini kita bahas SDN, Shiden becomes winner of the third Kusama Parachain. Jadi kita tahu sendiri kalau Kusama ini lagi melakukan lelang lah untuk slot parachain-nya. Jadi sudah ada 3 pemenang dari 5 gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah Karura. Kita pernah bahas Karura. Dia adalah yang pertama menang. Lalu ada kedua adalah Moon River. Dia juga menang. Nah, yang menurut saya kenapa Kusama juga bagus. Ini karena masuk rekomendasi bulan Juli juga. Karena memang setiap mereka menang ini mereka harus lock beberapa Kusama tokens-nya. Contohnya untuk Shiden mereka lock sekitar 137.000 Kusama. Moon River lock sekitar 200.000 Kusama lah. Jadi sekarang total sudah sekitar 300.000. Karura saya nggak tahu, di sini websitenya nggak ditulis, tapi setahu saya sekitar 200.000 juga. Jadi kita anggap sekitar 500.000 Kusama sudah di lock ya. Nah, sekarang masih ada 2 more rounds to go. Jadi masih ada 2 lagi. Lalu nanti mereka break timnya Kusama. Lalu nanti bakal diadakan lagi lelangnya yang kedua. Set kedua lah istilahnya seperti itu. Nah, dan Kusama punya supply sebenarnya itu sangat sedikit. Kita bisa lihat sendiri total supply-nya tuh sekarang sih masih 9,6 juta gitu ya. Jadi sekarang kalau misalnya yang di lock udah sekitar 500.000, jadi makin lama nanti dengan slotnya makin sedikit lah seperti itu. Jadi semakin kalau seperti kita ngomongin supply and demand, jadi harusnya harganya semakin naik seperti itu karena supply semakin sedikit. Nah, itu untuk Kusama. Kita sekarang bahas ke main event kita, yaitu adalah GBTC. Apa yang akan terjadi di GBTC sih seperti itu ya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa GBTC ini berbeda dengan Bitcoin. Ya, GBTC adalah Grayscale Bitcoin Trust. Jadi beda dengan BTC gitu ya. Kita lihat as Cointelegraph dari Cointelegraph ya, dia bilang bahwa the GBTC is due to release or unlock a large amount of BTC after a 6-month lock-up period. Jadi mereka ini di lock GBTC-nya, kalau orang investor mau beli itu 6 bulan di lock, nggak bisa dikemana-manain gitu ya, dikunci istilahnya seperti itu. Dan sekarang bulan Juli ini bakal dirilis beberapa sekitar, nanti kita coba jelaskan, bakal dirilis jumlahnya saya nggak lupa ya. Nah, kalau misalnya kita lihat GBTC-nya waktu di lock, ekspektasi market adalah market volatility will increase. Jadi bakal naik, increase volatility antara bakal bullish naik ke atas dengan adanya unlock ini atau nggak bearish gitu ya. Nah, yang tanggal kita harus ingat adalah Juli 18. Kenapa Juli 18? Karena Juli 18 ini bakal terjadi the largest unlocking date. Jadi banyak sekali GBTC yang bakal di-unlock atau dibuka. Sekitar 16.000 BTC will become available, tapi ini bukan Bitcoin-nya ya. Jadi 16.000 Bitcoin setara dengan GBTC yang setara dengan 16.000 Bitcoin lah. Kalian harus membedakan itu GBTC sama GBTC-nya sendiri. Jadi totalnya mungkin sekitar 530 juta dolar seperti itu ya. The upcoming unlocks are for institutional holders who subscribe directly to GBTC 6 months ago. Jadi mereka nih yang beli, mereka bukan beli BTC, tapi mereka beli GBTC, kayak beli sahamnya GBTC lah istilahnya seperti itu. Kalau lebih gampang ya mungkin ya. Nah, kita bahas dulu dari Silak Davis. Dia bilang bahwa later in July, starting from the 13, jadi mulai dari 13 Juli, bakal ada unlock. Jadi sekitar 41.000 Bitcoin bakal di-unlock, tapi tadi kita lihat tanggal 18 Juli, sebenarnya ini main eventnya karena ada 16.000 GBTC yang bakal di-unlock, yang paling besarnya lah, istilah seperti itu. Nah, kita bahas dulu. Oke. Fund Master in Chief JP Morgan is saying that it will dump BTC to 25k, 25.000. Bitcoin bisa turun ya. Ini dari JP Morgan sendiri. JP Morgan ada post juga nih soalnya. Grayscale unlocking poses downside, jadi ada risk untuk jatuh lebih dalam lagi. JP Morgan yang ngomong. Seperti itu. Lalu kita bisa lihat juga bahwa according to ini sekitar 41.000 worth of Bitcoin will be released by the end of July. Lalu, nah ini kita bilang yang tadi 18 Juli bakal sekitar 16.244 Bitcoin worth of shares ya, jadi worth of GBTC bakal dirilis atau di-unlock. Nah, ini beberapa fakta yang harus kita lihat juga bahwa here are some curious points to consider ya. Kita mulai, let's say di Juni 2020 sampai Juni 23, during which BTC also drop 20%. Jadi dulu dirilis juga
bulan Juli 20 sampai 23 ini price Bitcoin drop 20%. Oke. Lalu kita lihat juga di sekitar Desember 19 sampai 21 Desember, so 15K BTC shares rilis. Jadi sekitar 15.000 GBTC dibuka juga, price-nya drop sekitar 10%. Lalu bulan Februari nggak ada efek karena Tesla katanya accept Bitcoin, jadi malah tambah naik. Tapi di bulan March 22 sampai 24 ada 17.000 Bitcoin shares being release, makanya drop sekitar 14%. Nah sekarang di bulan Juli juga apakah bakal ada drop, kita nggak ada yang tahu juga. Tapi kalau misalnya based on facts, sebenarnya ini bisa aja turun sih kalau menurut saya. Tapi yang kalian bisa baca sendiri sih Twitternya. Tapi final thoughts yang kita harus tahu bahwa in theory GBTC ini release should have no market impact on spot price sebenarnya, karena berbeda GBTC sama Bitcoinnya sendiri seperti itu. Tapi memang ada kayak relationship lah, istilahnya ada korelasi antara GBTC dan Bitcoin. Jadi kita sebenarnya harus berhati-hati saja. Tapi banyak juga, kalau ini kan lebih bearish lah istilahnya, tapi juga banyak. Contohnya adalah Kraken ya. Kraken salah satu exchange terbesar di Eropa mungkin ya. Dia bilang apa? Dia bilang bahwa cast more doubts on JP Morgan call over Grayscale Bitcoin Trust. Jadi dia bilang bahwa yang JP mungkin lebih bullish lagi. Jadi mungkin dengan adanya unlocking GBTC malah Bitcoin price-nya naik. Jadi ada dua point of view lah istilahnya. Ada Grayscale Bitcoin Trust, the world largest digital asset ya, dia bilang ini mempunyai sekitar 654.600 Bitcoin. Jadi sekitar 3% cryptocurrency. Jadi bukan main-main lah Grayscale Bitcoin Trust-nya sendiri. Nah, 40.000 Bitcoin worth of GBTC shares will unlock in July. Nah, kita bahas apa sih kenapa bisa bullish. Nah, kenapa bisa bullish ini juga ada dari Willy Woo juga. JP Morgan is bearish on GBTC unlock coming up. Jadi ini untuk JP Morgan, tapi dia bilang ini sebenarnya masih bisa bullish. Kenapa? Karena contohnya adalah beberapa cara, contohnya menggunakan derivatif di mana kita bisa beli BTC spot, lalu bisa put into Grayscale. Lalu nanti kita bisa mendapatkan GBTC, saham GBTC-nya sendiri. Lalu nanti kita short BTC futures-nya. Untuk apa kita short? Karena untuk hedge risk. Jadi kalau misalnya dia jatuh, risk kita tambah berkurang lah, seperti itu ya. Terus kita bisa earn yield juga dari shorting BTC. Lalu kita dapat earn juga premium dari GBTC. Karena GBTC sendiri ada premium. Dan permasalahannya juga adalah sekarang premiumnya ini sudah below 0%. Jadi sebenarnya sekarang lagi diskon ya, bukan premium. Karena kalau di atas 0% ya premium, kalau di bawah jadi diskon. Seperti itu. Lalu makanya contohnya mereka punya konklusi adalah bullish. Nah, tapi yang kedua adalah spot markets. Dimana kalau GBTC shares di unlock and dijual seperti itu, jadi orang langsung jual juga, pasti GBTC premium bakal drop juga, dan investor now have more incentive to buy GBTC rather than BTC. Jadi lebih mau beli GBTC-nya sendiri daripada beli Bitcoin. Makanya bisa bilang ini bearish. Makanya ada dua kemungkinan, bisa bullish, bisa bearish. Lalu gimana konklusinya? Kalau menurut saya, ya kita nggak usah memikirkan apakah dia bakal naik atau bakal turun, tapi kita harus antisipasi aja. Oke, ini bakal naik, ini bisa terjadi volatility yang besar. Jadi caranya gimana? Jadi kita siapin dana dulu. Misalnya kalau misalnya ternyata dia turun, ya kita bisa serok lagi. Kalau misalnya dia naik, ya bagus juga. Jadi seperti itu, ya siapin cash aja. Jadi nggak all in, tapi juga menggunakan risk management sama portfolio management kalian juga. Dan sebenarnya kalau kalian tahu, ekspektasi market itu kadang ketebalikannya, di mana orang bilang bearish, biasanya bakal bullish. Di mana orang bilang, wah market bakal naik, ternyata bakal turun. Istilahnya kan seperti itu. Nah, tapi ya kembali lagi, do your own research juga, itu saran dari saya. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir video. Di situ saja kita bahas berita-beritanya. And jangan lupa comment, like, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.